Caranya seperti itu. Dalam keluarga artian poligami itu tuh harus ada kaitannya dengan keluarga. Gak ada urusan harta pun, gak ada urusan sama ayang. Abang mau nikah aja bisa. Gak ada dosa sama abang. Ya udah, kalau emang ayang nggak mau izinin abang untuk nikah sama dia, ya udah, secara tidak langsung abang juga nggak bakalan. Lama-lama aslinya keluar. Emang dari awal juga udah lihat aslinya aku kayak gitu. Nggak ada yang ditutupin saya. Adalah cowok yang seperti apa? 50-50. Ini buktinya bukti hubungan dewasa ini. Ya, sebenarnya sangat memalukan. Oke. Sangat memalukan. Oh, jadi bukti ini sudah ada kejadiannya sebelum deep talk tadi? Iya. Inaranya emang gimana? Waduh, saya kurang tahu ya. Ngumpet kali. Ngumpet, maksudnya ngumpet itu apa? Ya karena aku berusaha untuk terima setiap Opsi yang kedua, kita jalanin ini sesuai koridor yang masih bisa kita kontrol. Yang belum nyandil juga. Kalau di sini masih kalian bisa diskusi. Oke, ini aturan mainnya seperti ini aturan mainnya seperti ini. Ini caranya seperti ini. Dalam keluarga artian poligami itu tuh harus ada kaitannya dengan keluarga. Gak ada urusan harta pun, gak ada urusan sama ayang. Abang mau nikah aja bisa. Gak ada dosa sama abang. Harusnya bisa. Jadi kalau misalnya ngomong asli, yang kasih review diam-diam. Bisa. Cuman karena abang respect sama yang, karena abang sayang sama yang abang ngomong, jawab langsung. Saya pikirin. Kalau kita mau jalanin adopsinya, kalau mau dikat juga, tapi dulunya ada konsekuensinya. Gak usah langsung dijawab sekarang. Nanti malam kita soal istri. Gitu maksudnya. Ya, karena Oke. selama ini kata dia tuh main cantik ya. Kita kalau manusia itu bilang main cantik, tapi nggak bisa ya main cantik di mata Allah kan. Allah kan pasti maha melihat. Allah tidak pernah tidur. Mau secantik apapun kalian bermain pasti bakalan terungkap. Pasti. Mau serapi apapun kalian tutupin, itu pasti bakalan terungkap. Jadi nggak ada tuh istilah main cantik. Karena dia selalu bilang sama aku, ya udah, kalau emang ayang nggak mau izinin abang untuk nikah sama dia, ya udah, secara tidak langsung abang juga nggak bakalan ngomong transparan lagi ke abang. Secara tidak langsung abang nggak bakalan transparan lagi ke ayang. Jadi mungkin kalau emang abang mau nikah siri atau abang mau main cantik di luar sana, abang mau jajan-jajan cewek, ya udah, abang juga nggak bakalan bilang sama ayang. Kan konteksnya main cantik. Wah, nggak bisa dong, kataku kan. Maksudnya kan, aku juga nggak mau ya. Itu kan statusnya kan aku masih istri sah, kami juga masih suami istri. Terus dia di luar, aku nggak tahu dia gimana. Terus aku di rumah, aku ngelayani kewajiban aku nggak mau ya. Maksudnya nauzubillah, jangan sampai ada penyakit ya, gitu ya bahasanya ya. Jadi aku nggak mau dong dia itu tertutup itu dengan statementnya dia begitu, karena aku tuh udah nggak ngizinin untuk. Kan nggak tahu orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Lama-lama Lama-lama aslinya keluar. Emang dari awal juga udah lihat aslinya aku kayak gitu. Nggak ada yang ditutupin saya. Adalah cowok yang seperti apa? 50-50. Ini saatnya Rian sudah bertanya bersama dengan seorang Inara Rusli. Masya Allah. Inara Rusli, sepertinya semakin bahagia. Gimana rasanya semakin dikenal masyarakat umum? Senang dong pastinya. Senang bisa punya nama baik. Yes. Dan bisa berkontribusi lah buat masyarakat, insya Allah. Apa 3 hal yang kamu syukuri dalam hidup ini akhir-akhir ini? Anak, kemudian komunitas, kemudian karya. Kalau orang yang lagi deket sama kamu itu siapa sih? Ada deh. Oke, syarat. Temen lah. Oh, berarti ada. Teman. Syarat untuk mereka yang ingin dekat dengan kamu itu syaratnya apa sih? Harus bisa terima anak-anak, harus bisa mengerti parenting, harus bisa mengerti bisnis, kemudian juga harus bisa align sama visi misi komunitas aku. Oke, cowok red flag yang tidak boleh menjadi pasangan kamu adalah cowok yang seperti apa? 50-50. Emang ada cowok 50-50 yang pernah deketin kamu? Ada, pernah. Inisial? Enggak. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk cowok red flag di luar sana?
Kalau masih nggak, maksudnya kita sebagai perempuan nggak menyalahkan ketika laki-laki masih dalam proses proses dia mencari jati diri, kemudian dia masih menanjak gitu ya, masih berusaha untuk mendaki gitu ya dalam perjalanan karirnya. Kita nggak ada menyalahkan sih, cuman ada baiknya kalau memang mereka sudah ada kemauan untuk ngajak anak orang pergi keluar, sebaiknya make sure untuk kondisi finansialnya tuh udah stable dulu gitu loh, jadi supaya nggak Oke, membebankan. nggak membebani. Oke. Katanya kamu mau nikah ya? Kapan? Tunggu tanggal main. Ada bawa buktinya? Ada. Oh, ini buktinya bukti hubungan dewasa ini? Ya, sebenarnya sangat memalukan. Oke. Sangat memalukan. Oh, jadi bukti ini sudah ada kejadiannya sebelum deep talk tadi? Iya, betul. Makanya sebenarnya nggak expect. Aku tarik nafas dulu ya. Iya, iya. Jadi sebelum deep talk tadi? Oke. Nah, seperti ini. Sorry. Tapi wajahnya nggak tahu kelihatan. Ada, sebenarnya ada lebih lengkapnya lagi. Lebih lengkap, tapi Ada di flash disk. Pokoknya itu yang udah aku kasih ke penyidik. Jadi benar-benar bukti itu akurat banget. Karena nggak mungkin aku share ke penyidik kalau itu nggak akurat. Dan nggak mungkin penyidik itu langsung menjatuhkan pasal 284 KUHP. jadi Udah ini sejauh itu. ini ada lagi, ini kan pendek ya. Ya, Jadi kamu punya video panjangnya gitu. full. Sampai bagaimana? Udah zina besar banget. Yang kalau kita tangkap dalam bahasa itu seperti hubungan suami istri begitu. Iya, betul. Suami istri ya. Iya, betul. Oke. Dan mereka melakukannya itu hahihi. Apa itu hahi? Maksudnya kayak fun aja gitu. Karena aku lihat itu kan ada terekam suaranya juga kelihatan. Oke. Kedengaran juga. Oke. Tindakan mereka itu yang benar-benar luar biasa. Kayak ya suami istri. Kakak, maaf aku mau nanya hubungan kakak sama suami aku tuh sejauh apa ya? Oh, berarti sebelum deep talk. Tidak. Berarti di Agustus ini kamu belum tahu tentang ada hubungan sampai di video itu. Belum tahu. Kamu baru tahu mereka ada kedekatan secara bisnis. Iya. Kamu mulai bertanya Iya. gitu. Jadi tanyanya sih santai aja, maksudnya lebih ke kakak gimana hubungannya itu udah sejauh apa gitu-gitu kan. Oke. Terus Berarti udah ada kecurigaan dong. iya udah ada Nah, kecurigaan, tapi nggak dibales sama sekali. Awalnya nggak dibalas. Iya. Kemudian Sampai pada akhirnya pas suami aku tuh udah izin untuk poligami itu ya di bulan Oktober. di bulan Oktober, Oke. besoknya itu langsung dicat sama kakak itu. Aku langsung dicat sama kakak Oh, itu. kakak itu ngechat kamu duluan. Iya, kata-kata gini, halo Mawar, salam kenal ya. Iya kak, assalamualaikum. Aku gituin duluan. Ya waalaikumsalam kata dia. Maaf ya kemarin aku nggak bales DM kamu karena aku nggak mau mengganggu internalnya kalian. Oke. Tapi Insan ada obrolin sama aku tentang rumah tangganya kalian. Bahwasanya udah talak 2 ya. Bahwasanya kamu dan suami udah pisah rumah ya. Bahwasanya kalian udah saling minta pisah ya. Oke. Nah, jadi aku langsung kayak draining gitu. Bingung. Karena kami tuh tinggalnya di kafe ya bang. Jadi ya elah, aku juga nggak pernah ditalak sampai 1 kali aja tuh nggak pernah sama Oke. sekali. Oke. Nggak pernah tuh ada keluar kata-kata talak tuh nggak pernah. Oke. Dari mana dia dapat informasi itu kan gitu? Iya, ya kan. Nah, Oke. jadi kata dia, iya Insan soalnya udah menemui abangku dan guru-guruku. Oke. Ya, bahwasanya dia mau melanjutkan niat baiknya itu ke jenjang pernikahan, kata kakak itu. Kapan tahu abang terjadi pernikahan siri itu? Kalau info yang saya dapat tuh Agustus. Oh, Agustus kenalan, nikahnya September. Bertemunya dengan si teman kita di pengajian itu Oktober. oh, iya. Di Medan nikahnya berarti bang? Saya nggak tahu kalau tempatnya. Wah, Akbar, langsung kayak, ya Allah masa sih, gitu. Langsung kayak, kayak dunia nih kayak seolah runtuh banget nih. Kamu sempat denial nggak bahwa berusaha untuk bahwa ini bukan suami gua nih, bukan nih gitu. Sempat gitu nggak pas Agak awal draining, nih? jujur agak draining, langsung kayak, ya Allah, ini apa betul? Tapi aku lihat lagi, ya Allah ternyata bener, ya Allah, kayak
Masa sih, sampai aku gemeteran. Masa sih, Kamu pastikan lagi. iya aku berkali-kali. pastikan lagi. Tapi aku lihat lagi, itu suami aku. Kenapa begini? Gitu loh, kayak, ini tuh penghiyatan, bener-bener penghiyatan banget. Kenapa dia nggak bisa? Dia tuh selalu bilang, yang izinnya kerja gitu, sorry ya. Kerja. Abang kerja dulu, bilang sama anak aku kan. Pergi dulu ya, Nan. Abati kerja dulu. Doain ya, gitu. Doain semoga lancar. Jadi itu aku selalu mikirkan, ya Allah, semoga kerjaan suami aku di luar tuh lancar. Istaudatuk Allah haji, ya Allah, aku titipkan padamu ya Allah. Ini ingin bercerita, dia pengen curhat. Udah valid ya, suami selingkuh berarti udah valid. Buat kamu udah valid ya? Valid banget. Karena Banget. gak mungkin aku kasih laporan kalau nggak valid, Kak. Bang. Jadi kamu ke Jakarta ini bikin laporan? Iya, betul. Berpikir gini, langsung tuh nggak tahu deh prasangka aku juga kan. Aku langsung berpikir kayak ada yang aneh nih gitu. Karena aku lihat mereka itu sebelumnya ada hubungan kontrak kerjasama gitu ya. Tapi kamu udah tahu kan memang mereka ada kerjasama sebelum itu udah tahu kan ya? Iya. Karena aku berusaha untuk terima setiap keadaan, setiap takdir Allah, bahkan sampai setiap judgement orang-orang, aku semua terima. Karena esensinya gini, aku terima diri aku ini seorang hamba. Analoginya seorang hamba itu kan, yang kita tahu ya, hamba saya itu kan seseorang yang pakai baju compang-camping, bukan? Kita semua tuh hamba di hadapan Allah. Jadi aku gak ngerasa diri aku spesial. Maka ketika orang salah paham, orang ngejudge aku, jadi aku yang kayak, ya udah, let it be, kayak let them be. Jadi yang penting aku tetap fokus sama tujuan aku buat anak-anak. Aku tetap fokus bahwa karir aku, hidup aku sekarang, aku buat Allah aja gitu. Berarti pada saat dia diselingkuhi, dia tidak sesakit itu barangkali. Ya kan kita sakit dong kalau direbut suami kita, ya kan? Sakit. Kan pernah. Kalau dewasa dia pasti akan berpikir gimana nantinya, bukan nanti gimana. Nah gitu. Aku nggak tahu apapun yang dia perbuat, karena kami saking jarang komunikasinya, tapi dia selalu bilang sama aku, perbaiki dulu komunikasinya. Tidak ada parameternya itu sosial media. Oke, aku turutin, aku disuruh hapus, ayolah hapus postingan. Terjadinya hal yang seperti ini, kejang-kejang aku. Dalam hati gini, kok dia kata dia kan kemarin ngerasain seperti itu, kok dia ulangin seperti untuk diri dia gitu loh. Ibaratnya gini loh, ada seorang perempuan sudah pernah disakitin suaminya, kok dia bisa nyakitin orang lain? Kan tahu dia sakitnya kayak apa, gitu loh. Mami Virgun komentar apa untuk kasus ini? Dia no komen. Sama sekali. Berarti Mami pernah ngomongin masalah ini ya ke? Enggak, dia ngomong, Mami kalau dipanggil station apapun, no, itu urusan dia. Jangan berkomentar yang aneh-aneh, jangan itu urusan dia kan bukan ini lagi. Cuman yang kita perlu nasehatin anak-anak. Aku sakit mie dulu dihujat seluruh dunia katanya. Nah dia juga mungkin sekarang turut merasakan apa yang hujatan itu gitu loh. Mami, anak-anak sekarang di mana? Di rumah Firman. Di rumah Virgun? Inaranya emang gimana? Waduh, saya kurang tahu ya. Ngumpet kali. Ngumpet, maksudnya ngumpet tuh apa? Ya nggak mau ketemu orang-orang dulu, gara-gara kayak begini modelannya kan gitu. Jadi Sejak kapan anak-anak bareng sama Virgun? Sejak hari H itu, terus baby. sejak berita ini mau? Besokan ya? Udah ada kabar belum? Kapan Inara akan menjemput anak-anak? Nggak tahu. Saya nggak pernah bertelepon juga sama dia. Takutnya dikirain saya ini apa? Tapi kalau misalkan dijemput boleh, Mami? Maksudnya jemput gimana? Kan ini anak-anak lagi ada di bapaknya. Kalau Inara datang misalkan mau Inara dijemput. datang terus mau menjemput anak-anak untuk dibawa ke Inara boleh? Nggak tahu ya. Mungkin saat ini belum Kondisi yang dikasih kayaknya. Yang Mami dengar dari teman-teman, keluarga, sahabat tentang kasus ini tuh apa? Ya semuanya kayak adik saya yang paling bungsu ngomong, kasihan cucu-cucuku ya. Biar bagaimana kan cucuku kan cucu adikku juga. Iya betul. Semua ngomong, kenapa
Payah. Adikku Ustadz 2 loh. Ferry sama Roni. Dia sampai ngomong gini, kok bodoh ya dia ya? Kok nggak minta resmi dulu baru melakukan hal yang seperti itu? Kan dia sudah pernah merasakan. Maaf deh, minta maaf ya. Kan agama Muslim kan boleh ya. Jadi istri kedua juga boleh, tapi ada cara dan jalannya. Kenapa nggak tuntut itu dulu baru yang macam-macam? Gitu loh maksud saya. Ya kan biar kelihatan lah kamu yang berpakaian yang ditutupi apa. Kalau kayak gini kan kamu jadi sengsara sendiri.